Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ayu Harilisa bersama tim dari Kataja Alaska dan Foster Kataja akan bercerita sejarah pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang merupakan salah satu dari perlawanan rakyat Indonesia dalam mempertahankan status kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertempuran yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945 dan yang berakhir pada tanggal 19 Oktober 1945 ini terjadi antara warga Semarang melawan tentara Jepang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Berita proklamasi yang telah dikumandangkan di Jakarta akhirnya terdengar juga sampai di kota Semarang. Sebagaimana telah terjadi pelucutan senjata tentara Jepang di beberapa kota di Indonesia. Pemuda Semarang mengikuti langkah yang sama dengan melakukan pelucutan senjata tentara Jepang yang dipimpin Mayor Kido yang kala itu bermarkas di Jatingaleh. 13 Oktober 1945, suasana semakin mencekam dan tentara Jepang pun merasa semakin terdesak. Pada tanggal 14 Oktober 1945, Mayor Kido melakukan tindakan yang nekat dengan menolak secara tegas penyerahan senjata. Hal pertama yang menyulut kemarahan para pemuda Indonesia adalah ketika pemuda Indonesia memindahkan tawanan Jepang dari Cipiring ke Bulu. Di tengah jalan, tawanan Jepang kabur dan bergabung dengan pasukan Kido Butai di bawah pimpinan Jenderal Nakamura dan Mayor Kido di Jatingaleh. Setelah kaburnya tawanan Jepang, pada Minggu 14 Oktober 1945, pemuda-pemuda rumah sakit mendapat instruksi untuk mencegat dan memeriksa mobil Jepang yang lewat di depan rumah sakit Purusara. Para pemuda pun berhasil menyita mobil sedan milik Kempetai dan melucuti senjata tentara Jepang. Sore harinya, tanpa mengenal lelah, para pemuda aktif mencari tentara Jepang dan menjebloskannya ke penjara Bulu. Sekitar pukul 18.00 WIB, pasukan Jepang bersenjata lengkap melancarkan serangan mendadak sekaligus melucuti 8 anggota polisi istimewa yang waktu itu sedang menjaga reservoir Siranda di Candi Lama. Kedelapan anggota polisi istimewa itu disiksa dan dibawa ke markas Kido Butai di Jatingaleh. Sore itu tersiar kabar bahwa tentara Jepang menebarkan racun ke dalam reservoir Siranda. Dr. Karyadi berniat memastikan kabar tersebut. Ternyata, dalam perjalanan menuju ke reservoir Siranda, mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi dicegat tentara Jepang di Jalan Pandanaran. Bersama tentara pelajar yang menyopiri mobil yang ditumpanginya, Dr. Karyadi ditembak secara keji. Ia sempat dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 23.30 WIB. Nyawa dokter muda itu tidak dapat diselamatkan. Ia gugur dalam usia 40 tahun. Sementara berita gugurnya Dr. Karyadi beredar dengan cepat, menyulut amarah warga Semarang dan menyebabkan pertempuran di hari itu. Keesokan harinya, pertempuran semakin meluas dan menyebar ke segala penjuru kota. Warga Semarang, tua dan muda, angkat senjata dan melawan tentara Jepang mempertaruhkan nyawa mereka. Terdengar tembakan di malam, dan Jepang menebak dan
semakin memanas ketika pada tanggal 17 Oktober 1945, tentara Jepang mengumumkan gencatan senjata. Namun, diam-diam juga melaksanakan serangan ke berbagai kampung. Pada tanggal 19 Oktober 1945, pertempuran sengit dan intens terus terjadi di seluruh kota Semarang. Pertempuran memakan korban sebanyak 2.000 jiwa warga Semarang dan 850 tentara Jepang. Pertempuran itu berhenti ketika Gubernur Jawa Tengah Wonosobo dan Komandan TKR berunding dengan Komandan Tentara Jepang. Proses gencatan senjata dipercepat ketika Brigadir Jenderal Battle dan sekutu ikut berunding pada tanggal 20 Oktober 1945. Berikut wawancara kami dengan Bapak Suwarno HS selaku pengurus DHC 45 Kota Semarang yang didampingi oleh pengurus DHR 45 Tugu Mijen Ngalian. Beliau juga sebagai Ketua PWRI Kota Semarang. Iya Mbak Ayu, jadi sepengetahuan saya, kalau nanti adik-adik Taruna ingin mengetahui tentang perjuangan, khususnya di Kota Semarang juga ada pertempuran 5 hari di Semarang untuk mempertahankan Kota Semarang dari penjajahan dari Jepang. Para generasi khususnya para Karang Taruna yang ada di Alaska merupakan unit pemuda atau mungkin pemuda yang bisa nanti untuk memberikan contoh untuk kita memperjuangkan atau meneruskan nilai-nilai perjuangan 45. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! 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 Yuk kita jalan-jalan sejenak. Ini dia lapas perempuan kelas 2A yang dulunya terkenal dengan penjara wanita buruh. Ini menjadi tempat pembunuhan tentara Jepang, status tentara Jepang. Disinilah reservoir Sinanda yang menjadi saksi kepahlawanan mendiang kemerdekaan, karena saat itu tersiar kabar bahwa reservoir Sinanda ini diracun oleh tentara Jepang. Untuk memperingati 5 hari pertempuran di Semarang, dibangunlah monumen dan diresmikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 20 Mei 1953 yang disebut dengan Tugu Muda. Demikian tadi sekilas tentang pertempuran 5 hari di Semarang dan beberapa tempat yang menjadi saksi sejarah perjuangan rakyat Indonesia, khususnya Kota Semarang yang mempertahankan kemerdekaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.